Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan nama saya Haryono, mahasiswa S2 program studi ilmu administrasi pasca sarjana Universitas Islam Riau. Pada saat ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan salah satu tugas pada mata kuliah manajemen strategis yang diasuh oleh Profesor Subtian Hamim, SH, MSc. Adapun tugasnya berupa penyusunan jurnal yang dengan judul Implementasi Strategis Inovasi Pelayanan Japri pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kabupaten Indragiri Hilir. Kualitas pelayanan publik merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Pemerintah daerah salah satu penyelenggara pelayanan publik atau public service memiliki peranan dalam menciptakan pelayanan prima dalam meningkatkan kepuasan masyarakat. Pelayanan publik merupakan wujud dari fungsi pemerintah sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat. Rendahnya kualitas pelayanan di Indonesia saat ini mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki kualitas pelayanannya. Apalagi yang berhubungan dengan pelayanan perizinan yang dicitrakan sebagai pelayanan yang berbelit-belit, sulit diakses, memiliki prosedur yang sangat rumit, serta tidak adanya kepastian waktu dan keterbukaan biaya pelayanan yang dibutuhkan. Kualitas pelayanan perizinan merupakan aspek yang menentukan dalam menarik investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah. Selanjutnya metode. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan metode studi perpustakaan, di mana data yang digunakan bersifat sekunder, berasal dari berbagai sumber, yaitu hasil penelaahan jurnal-jurnal, buku-buku, laporan, hingga website yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dan pembahasan. Japri adalah singkatan dari Jemput Antar Berkas Perizinan, merupakan inovasi pelayanan publik yang dirancang oleh DPM PTSP Kabupaten Indragiri Hilir untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus izin. Dengan layanan ini, masyarakat yang ingin mengurus izin akan dipermudah dengan sistem jemput antar. Pemohon izin dapat menghubungi layanan khusus jemput antar melalui nomor WhatsApp yang bisa diakses langsung dari submenu di website DPM PTSP Kabupaten Indragiri Hilir. Pemohon izin juga bisa langsung menghubungi nomor call center khusus untuk menyampaikan izin yang akan diurus. Petugas layanan akan menjelaskan berkas persyaratan yang harus disiapkan dan mengatur waktu penjemputan berkas oleh petugas jemput antar ke lokasi pemohon izin. Setelah izin dijemput dan dinyatakan lengkap, petugas jemput antar akan membawa berkas permohonan ke kantor DPM PTSP Kabupaten Indragiri. Izin akan didaftarkan ke sistem perizinan dan diproses seperti biasa. Setelah izin terbit, permohonan akan dihubung kembali untuk mengatur waktu pengantaran izin oleh petugas jemput antar. Adapun jenis izin yang difasilitasi dengan layanan Japri ini adalah izin-izin yang masih diterbitkan oleh DPM PTSP Kabupaten Indragiri Hilir seperti izin di sektor kesehatan. Inovasi Japri juga didukung oleh penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu Indragiri Hilir atau Simpati. Implementasi strategis inovasi pelayanan Japri pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kabupaten Indragiri Hilir dianalisis dengan menggunakan teori George C. Edward III berdasarkan beberapa variabel. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi. Setiap kebijakan tidak akan sampai kepada masyarakat tanpa melalui proses sosialisasi kebijakan. Komunikasi menurut Edward III merupakan salah satu faktor keberhasilan implementasi kebijakan yang mensyaratkan agar implementator
implementator mengetahui apa yang harus dilakukan, di mana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran atau target group, sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Dalam konteks ini, sosialisasi kebijakan ataupun program oleh pemerintah merupakan peran strategis bagaimana penerapannya berjalan. Inovasi Japri pada dinas penanaman modal, pelayanan dan pelayanan pada satu pintu komponen Indragiri Hilir telah disosialisasikan ke masyarakat baik melalui media online, media cetak, dan penyampaian langsung kepada masyarakat. Salah satunya melalui media online www.riaupotensa.com yang memberitakan bahwa untuk mempermudah masyarakat dalam mengizin, DPM PTSP Kabupaten Indragiri Hilir melakukan terobosan dengan membuat sebuah inovasi, yaitu Japri, sistem jemput antar berkas perizinan. Inovasi Japri ini merupakan inovasi pelayanan publik dirancang khusus DPM PTSP untuk layanan jemput antar berkas perizinan, yang mana pemohon izin dapat menghubungi layanan khusus jemput antar melalui nomor WhatsApp yang bisa diakses langsung dari submenu di website DPM PTSP. Izin yang difasilitasi dengan layanan Japri seperti izin sektor kesehatan di luar izin OSS RBA. Bahkan inovasi ini juga didukung oleh penggunaan aplikasi sistem informasi manajemen perizinan terpadu Indragiri Hilir atau Simpati. Dan yang kedua adalah sumber daya. Sumber daya menurut Edward III, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementator dan sumber daya finansial. Untuk pelaksanaan layanan Japri ini, DPM PTSP Kabupaten Indragiri Hilir telah menyiapkan petugas yang khusus melakukan pelayanan. Pemohon masyarakat tidak harus mendatangi kantor DPM PTSP Kabupaten Indragiri Hilir untuk mengurus izin, karena setelah konfirmasi layanan Japri, petugas akan langsung jemput antar segala berkas terkait yang dilakukan oleh petugas. Kemudian yang ketiga, disposisi. Disposisi menurut Edward III adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka implementator tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang dimiliki oleh pembuat kebijakan. Si implementator memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Kepala DPM PTSP Kabupaten Indragiri Hilir melalui koordinator substansi pelayanan perizinan usaha dan perizinan melakukan evaluasi secara rutin dan berkelanjutan untuk memastikan program layanan Japri dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan. Samping itu juga dengan evaluasi yang berkelanjutan akan tumbuh komitmen yang baik antara petugas layanan. Selanjutnya yang keempat adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang dimaksud oleh Edward III adalah struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah standar operating prosedur dan fragmentasi. Standar operating prosedur dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal di masa lalu mungkin menghambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi dan program baru. Kepala DPM PTSP Kabupaten Indragiri Hilir melalui putusannya nomor KPTS 23/DPM PTSP/2 Romawi tahun 2021 tentang standar operasional prosedur pelaksanaan inovasi Japri atau jemput antar berkas perizinan
pada DPM PTSP Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2021 menetapkan SOP tersebut sebagai respon internal atas keterbatasan waktu dan sumber daya, serta mengatur pelaksanaan ideal inovasi Japri. Kesimpulan, berdasarkan data dan analisa sebelumnya dapat disimpulkan bahwa inovasi pelayanan Japri pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri sudah berjalan dengan baik. Pelayanan Japri ini merupakan terobosan jenis pelayanan publik yang memberikan manfaat bagi masyarakat dalam upaya perbaikan yang berkesinambungan guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan kesan bahwa mengurus izin itu merupakan sesuatu yang demikian tugas yang sudah kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.